pelajari dulu sebelum mengganti metode spare part bagian yang inti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Semoga selalu nantiasa diberi kesehatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang corona, melainkan membahas tentang kruk as ya. Oke, mengapa lahar kruk as untuk kanan kiri wajib ori? Nah, oke, simak ya. Oke, mengapa lahar kruk as wajib ori sedangkan stang piston itu mau memakai KW itu enggak masalah bagi saya. Oke, nah kita pahami dulu dari klaher ya. Kita pahami dari permasalahan pada kruk as daripada semua motor ya. Nah, satu, mengapa saya tidak senang kalau melihat baut bagian rumah kopling ganda itu di betel-betel. Satu itu. Yang kedua nanti ketika lahar, yang ketiga nanti stang. Nah, untuk tipe motor apapun, kalau baut sebelah bagian kampas ganda ini kalau sekali saja dibetel atau mengalami hentakan yang keras, otomatis ini akan bengkok ya. Nah, saya tidak sukanya kalau biasanya walaupun sudah dibetel di sini wates sini ya, sini sampai sini dia masih lurus, tapi kalau di sini udah ngegol, jamin motornya seal kopling bagian blok itu akan mudah rusak ya. Apalagi kalau sini itu sampai kasar. Nah, itu saya tidak dianjurkan sekali dalam dunia otomotif, yaitu tidak boleh. Nah, oke. Satu ya, baut tidak boleh dibetel ya untuk bagian sini. Untuk proses penyebutannya bisa menggunakan impact yang manual itu yang ketrok. Itu kan kalau impactnya masih bagus itu ketrok 3-4 kali itu udah kena. Dan pastikan kalau teman-teman semua membongkar motor, bagian lubang sini, lubang sirkulasi oli bagian kruk asnya ini semua itu bolong ya, pastikan itu bolong. Oke, nah untuk pencobatan gunakan metode impact yang bagus, jangan sekali-kali di betel ya. Walaupun di sini masih lurus tapi di sini masih dia bengkok, otomatis seal bagian bak kopling itu akan cepat rusak. Nah, sedangkan kalau sudah cepat rusak, otomatis oli dari pompa bagian bawah sini untuk menuju kruk asnya itu akan bocor sehingga tidak terlumas dengan sempurna dan terjadilah kruk as cepat rusak, laharnya cepat rusak ya. Oke, yang kedua, kruk as, lahar kruk as. Ini mengapa lahar kruk as wajib original ya. Ini kemarin saya ganti lahar kruk asnya kanan kiri, ini saya menggunakan original tapi stangnya nggak saya ganti. Oke, mengapa lahar kruk as wajib ori? Karena tipe kerusakan pada stang piston itu biasanya gejalanya dari kruk as. Nah, kalau kruk asnya teman-teman mengganti yang model biasa atau dalam arti mode KW, yang KW itu si lahar akan cepat rusak. Nah, sedangkan kalau lahar ini sudah rusak, otomatis si kruk as kan untuk bekerjanya dia sudah agak timpang ya, sudah tidak 100% lurus ya, karena kruk as ini kan harus anteng ya. Lahar itu harus span-span, nggak boleh ada spasi untuk kanan kiri ya. Nah, sedangkan kalau lahar sudah oblak, otomatis bekerjanya akan miring. Dia akan miring dan sehingga timbullah permasalahan pada stang piston, yaitu rusak. Nah, kurang lebih seperti itu.
Itu alasan mengapa saya anjurkan kalau mengganti kruk as itu wajib menggunakan original untuk kanan dan kirinya, supaya stang piston itu lebih awet dan tahan lama. Nah, untuk membuat stang piston lebih awet saya kasih tips lagi ya. Untuk membuat stang piston awet itu ada satu, yaitu bisa memperbesar lubang bagian sini. Ini lubang ini dia diperbesar dalam digerinda atau dibubut ya, terserah ya, dibubut lah intinya, dibubut sini supaya pas pada waktu dia balancing atau dari bawah ke atas dia itu menampung oli. Nah, kalau semakin banyak oli masuk bagian stang, dia akan stang piston itu lebih awet ya. Nah, dan juga ada stang piston yang haus kanan kiri, dia tidak oblak depan belakang, tapi bisa oblak bagian kanan kirinya terlalu banyak. Itu bisa juga disebabkan lahar kruk as yang miring juga, sehingga dia bergesekan dengan bandulnya ini ya, dengan bandulnya, sehingga timbullah haus bagian kanan dan kiri ya. Dan otomatis juga kalau lahar kruk as sudah terlalu parah juga stang piston akan rusak, karena dia bekerjanya dia tidak lurus 100% melainkan miring, sehingga stang piston itu cepat rusak ya. Oke, demikian, seperti itu saja untuk sebentar saja ya. Pokoknya intinya kalau teman-teman mengganti lahar kruk as, gunakan lahar kruk as original bagian kanan dan kiri stang KW, nggak masalah. Yang penting lahar kruk as bagian kanan kiri itu selalu menggunakan original, entah itu motor apa saja. Oke, dimengerti ya. Oke, dan permasalahan lain daripada stang piston itu bisa pengecekannya dua mode. Ada yang stang piston bagian atasnya dia oblak, tapi bagian bawahnya ini sering tidak oblak. Ada yang tidak oblak, bagian atas oblak dan bagian bawah itu tidak. Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Biasanya motor terdengar kemeruyuk setelah ganti kruk as ini, tapi ini enggak diganti, biasanya masih kemeruyuk. Akibat apa? Pen piston bisa haus di sebelah saja, yaitu sebelah atas saja untuk hausnya, tapi belakang itu masih betul. Nah, sehingga dia seperti ini tidak oblak, tapi bagian bawah oblak. Nah, ini yang sering jadi lolos analisa itu seperti ini. Kalau masalah stang itu seperti itu. Untuk pengecekannya, kalau masih di dalam crankcase dia tarik ke atas lalu ditekan, kalau enggak ya diketuk seperti ini. Ini belum bunyi ya, ini masih oke banget, cuma laharnya yang udah rusak kemarin. Nah, pengecekannya ditarik seperti ini lalu, nah ya, juga bagian bawahnya ini masih belum bunyi, stangnya masih oke. Oke, kurang lebih seperti itu saja untuk permasalahan ini. Bukan permasalahan ya, kerusakan stang. Nah, pelajari dulu sebelum mengganti metode spare part bagian yang inti. Ini kan bagian inti ya, karena harus overhaul atau belah mesin ya. Nah, oke, sekali lagi, kerusakan stang berasal dari lahar kruk as. Itu saja. Oke, semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.